Pernah bertanya-tanya kenapa sesuatu terjadi seperti itu? Misalnya, kenapa langit berwarna biru atau bagaimana burung bisa terbang? Nah, teori mencoba menjelaskan hal tersebut. Teori adalah cara kita memahami dunia di sekitar kita. Dalam sains, teori bukan cuma tebakan. Teori adalah hasil dari pengamatan, eksperimen, dan analisis yang mendalam. Teori adalah penjelasan yang sudah diuji dengan banyak bukti tentang bagaimana sesuatu bekerja. Ini adalah fondasi dari pengetahuan ilmiah kita. Bayangkan seperti detektif yang sedang memecahkan kasus. Mereka tidak hanya menebak-nebak, tetapi mengumpulkan bukti dan menganalisisnya. Mereka mengumpulkan petunjuk, menghubungkan satu sama lain, dan akhirnya menemukan penjelasan terbaik tentang apa yang terjadi. Sama halnya dengan ilmuwan. Teori itu penting dalam penelitian karena memberi kita kerangka kerja. Tanpa teori, penelitian akan seperti berjalan tanpa arah. Coba bayangkan membangun rumah tanpa cetak biru. Pasti akan sangat sulit dan membingungkan. Teori itu seperti cetak biru bagi para ilmuwan, memandu pertanyaan dan eksperimen mereka. Ini membantu mereka tetap fokus dan terarah. Teori yang baik membantu kita memprediksi apa yang mungkin terjadi dalam situasi baru. Dengan teori, kita bisa merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih baik. Misalnya, kita penasaran kenapa tanaman tumbuh lebih subur di bawah sinar matahari. Pertanyaan ini bisa menjadi awal dari sebuah penelitian ilmiah. Kita bisa mulai dengan teori fotosintesis. Teori ini adalah dasar yang menjelaskan proses penting dalam kehidupan tanaman. Teori ini menjelaskan bagaimana tanaman menggunakan energi cahaya untuk membuat makanan. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk glukosa. Dari teori ini, kita bisa membuat hipotesis, yaitu prediksi yang bisa diuji. Hipotesis adalah langkah penting dalam metode ilmiah. Hipotesis kita mungkin, jika tanaman butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka tanaman yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh lebih lambat daripada tanaman yang tumbuh di bawah sinar matahari. Ini adalah prediksi yang logis berdasarkan teori yang ada. Untuk menguji ini, kita bisa menanam dua kelompok tanaman, satu di bawah sinar matahari dan satu di tempat gelap. Inilah eksperimen kita. Eksperimen ini akan membantu kita menguji hipotesis kita. Jika setelah beberapa waktu tanaman di bawah sinar matahari tumbuh lebih tinggi, itu mendukung hipotesis dan teori fotosintesis kita. Hasil ini akan memberikan bukti kuat untuk mendukung teori kita. Jika tidak, kita mungkin perlu memikirkan ulang hipotesis atau bahkan teorinya itu sendiri. Proses befreeing to kisisai, Angel Show. Seperti peralatan di kotak perkakas, ada berbagai jenis teori. Teori besar sangat luas, seperti teori relativitas Einstein. Teori ini mencoba menjelaskan hal-hal dalam skala besar. Teori menengah lebih terfokus, seperti teori tentang bagaimana sekelompok orang berinteraksi. Lalu ada teori mikro yang fokus pada fenomena yang sangat spesifik, seperti bagaimana orang mengingat informasi. Setiap jenis teori terlibatkannya sendiri dan goyon untuk jenis penting pelitian. Bagian 4. Menggunakan teori untuk memahami hasil. Teori bukan hanya untuk merencanakan eksperimen. Teori juga penting untuk memahami hasil. Dengan teori, kita bisa menghubungkan titik-titik antara data dan penjelasan yang lebih luas. Bayangkan kita melakukan survei dan menemukan bahwa orang yang lebih banyak membaca buku cenderung lebih berempati. Ini adalah temuan yang menarik, tetapi kita perlu lebih dari sekadar data. Kita tidak bisa berasumsi bahwa membaca menyebabkan empati. Ada banyak faktor lain yang mungkin terlibat. Kita butuh teori untuk menjelaskan hubungannya. Teori membantu kita memahami mekanisme di balik fenomena yang kita amati. Mungkin teori tentang bagaimana cerita membantu kita memahami berbagai perspektif bisa menjelaskan hubungan ini. Teori ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam. Dengan menerapkan teori, kita tidak hanya menjelaskan apa yang kita amati, tetapi dengan menstipsi di bawah revisi sebelum itu. Mungkin juga disting at membersin di great bats. Bagian 5. Teori pondasi pengetahuan baru. Sains adalah pencarian pengetahuan yang tak pernah berakhir, dan teori adalah batu loncatan yang membantu kita maju. Seiring bertambahnya bukti, beberapa teori mungkin diperbaiki atau bahkan diganti dengan yang lebih baik. Tapi itu tidak masalah. Begitulah cara sains berkembang. Teori adalah alat penting untuk memahami dunia kita.
Dengan menggunakan teori untuk memandu pertanyaan, eksperimen, dan interpretasi kita, Ibu Jlodots Film Caps dari alam semesta membuat penunjang juru.